Kenapa sih Mama gak habis mikir ya? Udah jelas-jelas Bianca kayak begini gara-gara perempuan ini. Terus kalian berdua masih aja belain terus. Setia, kamu kenapa jadi ikut-ikutan belain perempuan itu? Kenapa? Setia. Setia, dan Mama. Apa jangan-jangan kamu jatuh cinta juga sama perempuan itu? Bu Lydia, Dimas, bagaimana Bianca? Gimana keadaannya? Apa anak saya baik-baik aja? Siska, Bianca harus dikoret. Dia harus kehilangan bayinya dan kita kehilangan cucu kita. Dan itu semua karena perempuan itu. Kelewatan kamu ya. Saya betul-betul tidak bisa memaafkan kamu. Cukup, Ma. Ma, semua ini bukan salah Aisyah. Om, Tante. Saya saksinya. Bukan Aisyah yang menyebabkan Bianca kecelakaan. Sudah jelas perempuan ini yang bersalah. Perempuan ini sudah menghilangkan nyawa anak kamu, Dimas, menghilangkan nyawa cucu saya. Saya nggak tinggal diam, saya nggak terima ini. Udah, iya cukup. Iya, saya yang salah. Saya yang bikin Mbak Bianca kayak gini. Saya. Dan saya janji saya akan tebus semuanya dengan cara merawat Mbak Bianca sampai pulih. Oh, begitu. Terus, kalau Biancanya pulih, bagaimana dengan cucu saya? Bagaimana dengan bayinya? Hah? Kamu itu pembunuh cucunya dan Mam, please, please. Kalau begitu anggap aja saya hutang 1 nyawa sama Mbak Bianca. Dan suatu saat, saya akan bayar semuanya dengan nyawa saya sendiri. Aisyah. Mas, gak usah belain aku, Mas. Aku salah aku. Dan kalau kamu masih punya hati, lebih baik kamu tinggalkan keluarga ini karena kamu sudah bikin hancur keluarga ini. Enggak, Ma. Aisyah tetap di sini. Ayo dong semuanya, jangan nyalin Aisyah terus. Saya angkat telepon dulu. Halo, Sus. Halo, Pak Dimas. Maaf Pak, saya sudah ganggu waktu Bapak. Ini Non Karissa, Pak. Dari tadi dia nangis terus. Karissa. Kenapa Karissa nangis? Itu Pak, tadi Non Karissa bilang
dia habis mimpi buruk, kehilangan adik bayinya. Tapi tadi saya sudah tenangin Non Karisa kok, Pak. Saya sudah hibur Non Karisa, biar dia lupa sama mimpinya. Saya bingung, Pak. Gimana ya? Kasihan Non Karisa. Pak? Pak Dimas? Iya, Sus. Tolong jaga Karisa dulu, Suster. Nanti kalau kondisinya Bianca sudah stabil, saya akan pulang. Iya, Pak. Iya, Pak. Dimas, ada apa dengan Karisa? Kenapa cucu mama? Hah? Dimas, kamu jangan diam aja dong. Ngomong, ada apa dengan Karisa? Hah? Kata Suster, Karisa nangis terus di rumah. Karisa mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Dia kehilangan adiknya. Tuh kan? Betul kan? Betul kan apa yang mama bilang? Hancur semuanya, Dimas. Hancur gara-gara ulah kamu. Bukan cuma Bianca aja, ya. Sekarang anak kamu juga kehilangan adiknya. Hah? Dan ini semua gara-gara perempuan gak tahu diri itu. Heh, puas kamu? Puas kamu? Hah? Gara-gara kamu, tau gak? Semua keluarga saya jadi berantakan. Ma, cukup, Ma. Puas? Jangan salahin Aisyah lagi. Astaga, Dimas, kamu ini apa-apaan sih? Udahlah, kamu terus-terusan aja belain perempuan gak tahu diri ini. Anak kamu Karisa itu kehilangan adiknya, Dimas. Bianca keguguran. Janin yang ada dalam perutnya itu anak kamu, Dimas. Dan itu semua gara-gara perempuan itu. Dan kamu pasti aja belain dia. Di mana otak waras kamu, Dimas? Hah? Di mana? Waras gak sih itu kamu? Aisyah, mendingan kamu pulang aja, Gi. Nggak ada guna juga kan kamu di sini. Mendingan kamu bantuin suster, jagain Karisa sana. Lebih baik aku pulang daripada mereka tambah emosi ngeliat aku di sini. Bener apa kata Bu Siska? Aku juga di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pulang aja ya, Mas, jagain Karisa. Ya memang kamu harusnya pulang, cepet pulang. Ya, Bu. Aisyah. Aku anterin kamu. Enggak, Mas. Enggak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Mas. Tunggu dulu. Enggak. Kamu betul-betul kelewatan nih, Mas. Oke lah, saat ini saya tidak bicara soal Aisyah. Saya bicara soal suami. Sebagai suami seharusnya kau bisa berlaku adil. Kamu pikir yang kamu lakukan sekarang itu adil? Hah? Sementara istri kamu sedang terbaring lemah di ruang operasi. Kamu malah ngurusin urusan yang gak penting, nganterin perempuan itu pulang. Pulang sendiri aja dia. Dimas, biar gue yang nganterin Aisyah. What? Apa-apaan sih? Jangan harap aku biarin kamu nganterin Aisyah, Setia. Itu pun kalau lu nggak keberatan. Jujur sekarang ini aku nggak percaya siapapun untuk keselamatan Aisyah. Ninggalin Aisyah di sini juga nggak adil.
Mama sama orang tua Bianca pasti bakal nyakitin dia lagi di sini. Gimana ya? Bu, ini rumah sakitnya. Ya, kita cari ya. Hati-hati ya, Bu. Tangga. Oh iya. Aku pulang sendiri aja, Mas. Nggak apa-apa kok. Aisyah, maafin aku semuanya. Aku akan tetap nganterin Aisyah. Aku akan kembali secepatnya. Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. berhenti, Dimas, berhenti. Kira-kira mereka di mana ya, Pak? Mari kita cari ke dalam, Bu. Nah, itu mereka, Bu. Itu Ibu Lydia sama yang lainnya. Duh, mata saya buram, Pak. Nggak kelihatan. Maaf Atu ya, Bu. Mari, Bu, kita ke sana. Mas Ibu. Dimas! 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 Kamu ini apa-apa? Balik! Mama bilang balik! Dimas! Dimas! Aisyah. Bu. Syah, ya Allah, Syah. Kamu nggak apa-apa? Ya ampun. Astaga! Dia tetap pergi nganterin itu perempuan. Bu Siska, Pak Irwan, saya minta maaf ya atas tindakan anak saya. Keputusan dia sebenarnya ngawur sekali. Tolong dimaafkan ya. Nggak tahu lah Bu. Dimas tuh emang dasar suami yang nggak punya hati, tau gak sih? Betul-betul kelewatan dia itu. Punten, Bu, saya pamit dulu. Iya, makasih, Pak. Syah. Bu, Ibu ngapain kesini, Bu? Iya, Ibu kan denger katanya Bianca kecelakaan dan kamu juga ada di situ. Makanya Ibu khawatir. Sekarang gimana keadaan Bianca? Ibu pengen lihat dia. Bu, mendingan sekarang kita pulang dulu yuk. Loh, kok Ibu disuruh pulang? Kenapa ya memangnya? Bianca udah baik-baik aja, Bu. Tapi sekarang harus istirahat, nggak bisa dibesuk. Kita pulang ya, Bu. Ya Allah, Dimas, Ibu khawatir pengen banget ketemu sama dia. Ya, Bu. Hah? Ayo. Setia. Menurut Mama, kamu pulang. Kamu pulang ke rumah. Jagain Karissa. Ya, Mama sangat tidak percaya kalau perempuan itu yang jagain Karissa. Mama nggak mau ada apa-apa lagi dengan cucu Mama. Ya, kamu pulang ya. Oke, Mom. Tante. Dengan keluarga Ibu Bianca, Iya, saya mamahnya Dok. Gimana Dok? Ibu Bianca kandungannya sudah selesai dikuret, Bu. Operasi pembersihan jaringan di rahimnya sudah selesai kami lakukan. Dan sebentar lagi Ibu Bianca akan kami pindahkan ke ruang pemulihan. Astaga. Dimas itu benar-benar keterlaluan banget. Istrinya jelas-jelas lagi operasi. Dia malah sama sekali nggak hadir di sini. Kenapa sih Dimas jadi benar-benar nggak bisa diandalkan ya? Ampun deh Dimas, ampun. Lalu gimana Dok perkembangan Bianca? Selama operasi tadi lancar kan? Sekarang sudah sadar belum anak kami? Kita tunggu hasilnya nanti ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu Bianca cepat sadar dan pulih kembali. Dimas. Dim, tunggu. Gue ikut pulang ya. Saya bisa anterin istri saya sendiri. Bukan nganterin Aisyah kok. Memang tadi nyokap nyuruh pulang. Bareng ya. Ya udah kita pulang yuk, Mas Dimas. Mobilnya mana nih, Mas? Astagfirullahaladzim, kunci mobilnya aku titipin di Mama. Di Mama. Yaudah, tunggu, gua ambil. Nggak usah, Setia. Biar dipakai Mama aja, takut Mama perlu. Kita pakai taksi aja. Kalau gitu gue pesenin taksi online ya.
Sulaman huruf D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok udah pulang kerja? Tumben. Soalnya aku kepikiran kamu terus di kantor. Jadi pulang aja langsung. Kangen soalnya. Biasa gombal. Kamu bikin apa sih? Ini aku lagi bikin nyulam nama aku, D. D. Dina. Jadi kalau hilang gampang dicarinya. Betul juga ya. Tapi kalau akunya yang hilang gimana? Dicari nggak ya? Ya dicari dong. Emang kamu bakalan hilang? Hilang nggak ya? Ngapain juga aku harus hilang? Orang sudah ada wanita terbaik di hati aku sekarang. Bagus. Bagus kan? Dina. Ini Dina. Dina. Di mana dia? Aku harus temui dia. Aku harus ketemu dia. Bu Siska, Bianca. Alhamdulillah. Sebentar. Sayang. Cepat sembuh ya sayang ya. Bianca, menantu kesayangan mama. Dokter gimana? Kira-kira proses pemulihan untuk anak saya, Dok? Ibu tenang aja. Kalau obat biusnya sudah habis, pasien akan segera sadar. Mari, permisi. Terima kasih ya, Dok. Mas Irwan kemana ya? Jangan-jangan Mas Irwan nyariin pasien yang bernama Dina itu lagi. Keterlaluan banget kamu, Mas. Awas ya, kalau kamu ketahuan nyariin perempuan itu lagi. Bu Siska, ayo kita ke ruang rawat Bianca. Nggak apa-apa, Ibu duluan aja. Nanti saya cari Mas Irwan dulu, nanti saya susul, ya. Oh iya ya. Ya. Oke, saya duluan ya. Itu dia mobilnya. Ibu. Mas? Mama. Itu papanya Mbak Bianca kenapa ada di sana ya? Iya. Ngapain ya papa? Apa kita samperin dulu minta izin pamit pulang, Mas? Jangan Nisa. Nanti malah rame lagi. Rame kenapa? Mas, ayo jalan. Ngapain? Kamu di sini ngapain? Aku Aku apa? Aku lagi mencari perempuan dan mau menemui perempuan yang namanya Dina. Iya. enggak, Ma. Kamu ngomong apa sih? Ngapain juga aku harus cari tahu dia? Udah deh, nggak usah ngeles. Kalau kamu nggak nyari dia ngapain? Kamu ada di sini. Kamu lagi cari perempuan yang jadi selingkuhan kamu dulu itu, iya kan, Pak?
Aku kesini cuma untuk memastikan aja kalau Aisyah betul-betul sudah pulang atau belum. Aku tuh memang nggak mau Aisyah sampai ganggu Bianca lagi. Aisyah, bisa banget kamu bohong. Hah? Bilang aja perempuan yang namanya Dina itu sekarang lagi ada di rumah sakit sini dan kamu kepengen banget ketemu sama dia. Iya kan Pak? Mana sih perempuan yang kamu cari-cari? Coba dong kenalin sama aku mana? Mana? Aku tungguin. Mana perempuannya? Dimas, kok kamu diam aja? Tadi di rumah sakit tuh rame-rame ada apa? Tadi mamanya Bianca marahin aku, Bu. Karena Bianca kecelakaan. Aku dituduh nggak bisa menjaga Bianca. Marahin kamu atau marahin Aisyah? Marahin aku, Bu. Aisyah enggak. Ibu pikir Aisyah yang dimarahin. Enggak kok, Bu. Ibu tenang aja, selama ada aku, nggak ada yang boleh marahin Aisyah. Iya, wajar-wajar aja sih kalau Dimas ngelindungin Aisyah. Tapi kenapa gue jadi kesel ya? Bagaimana kondisinya Bianca, Bu Lydia? Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja Pak Irwan. Dari tadi masih tidur. Maaf ya Ibu Lydia, tadi kami ada urusan sebentar aja di luar tadi, makanya keluar dulu. Oh, it's okay, Bu Siska, tenang aja. Ada saya kok. Bu Siska, ya. Bianca? Bianca. Papa, Mama. Mas Dimas mana? Kok kalian gak ada yang jawab? Mana Mas Dimas, Ma? Bianca, Mama sebenarnya agak berat untuk kasih tahu ke kamu. Dimas nganterin si Aisyah pulang. Ampun deh, si Aisyah itu bener-bener kelewatan banget, Bianca. Apa tuh namanya ya? Manja-manja gak karuan sama Dimas. Maksa Dimas untuk nganterin dia pulang. Padahal kan dia bisa aja pulang naik taksi online atau ojek sekalian, ya kan? Ngapain juga coba dia datang ke sini? Kalau akhirnya cuma ngerepotin doang. Kesel banget deh Mama tadi ngelihatnya. Ya kan, Bu Siska, Pak Irwan? Iya sayang. Mama juga sebel banget ngeliat Dimas kok perhatian banget sama Aisyah. Kayaknya Aisyah nggak rela deh kalau kamu lebih diperhatiin sama Dimas. Ya sebenarnya Dimas itu maunya di sini tadi, Bianca. Mau temani kamu di sini. Iya betul. Cuma tiba-tiba perempuan itu memaksa Dimas untuk pulang. Ya bodohnya Dimas mau nurut sama dia. Pak Irwan, sebagai ibunya, saya juga shock banget. Tolong dimaafkan ya. Bianca, ini terakhir kalinya ya Mama kasih tahu ke kamu. Please deh, please banget Bianca. Kamu jangan lagi-lagi ngebaik-baikin si Aisyah itu. Udah jangan. Bisa-bisa hubungan kamu sebagai suami istri dengan Dimas bakal gawat, bakal berantakan. Kamu jangan tertipu sama wajahnya. Mukanya sok baik, tapi ngegigit. Tahu-tahu Dimas udah lupa aja deh sama kamu nanti.
Permisi Pak, Bu. Saya mau ngasih obat buat Bu Bianca. Oh ya, silakan suster, silakan. Diminum ya Bu obatnya. Obat apa, suster? Ini obat pasca kuret Bu, agar rahim Ibu tidak infeksi. Apa? Maksud suster? Maaf, Bu Bianca belum tahu. Saya kehilangan calon anak saya. Kenapa biarin aku kehilangan calon bayi aku? Kenapa biarin aku dikuret? Kenapa kalian gak biarin aku dikuret? Aku gak mau kehilangan anak aku, Pak. Makasih ya. Bu, jangan mikirin Bianca lagi ya. Insya Allah Bianca baik-baik aja. Sebaiknya sekarang ibu istirahat. Setia, kalau boleh saya minta tolong antarin ibu ke pavilion. Karena saya sama Aisyah mau ketemu Karissa. Oke, mari Bu. Kamu sabar sayang, kamu tenang. Tenang dulu sayang. Tak boleh gitu. Sabar ya, kamu harus ikhlas. Mama percaya. Segala sesuatu yang diambil Allah pasti nantinya juga akan diganti yang jauh lebih baik. Sama Allah digantinya. Kamu harus sabar ya sayang ya. Ikhlas. Ya. Sebaiknya obatnya diminum agar rahim Mbak bisa sehat kembali dan bisa merencanakan bayinya lagi. Kamu minum obat dulu ya. Ya sayang. Diminum obatnya ya sayang ya. Mana sus obatnya sus? Ya sayang, minum dulu sayang. Boleh minum ya sus? Pak Irwan, kita ngobrol di luar sebentar. Bu Siska, keluar dulu sebentar, kita ngobrol. Kamu istirahat dulu. Mama keluar dulu ya sayang ya. Ya, kamu istirahat ya sayang ya. Jadi begini Pak Irwan dan Bu Siska, maaf banget kalau ini terkesan agak keterlaluan. Bagaimana kalau saya ngomong ke Dimas supaya Dimas untuk tidak balik lagi ke rumah sakit? Hah? Bentar. Gimana Ibu Lydia? Saya nggak ngerti maksudnya. Sementara sekarang Bianca itu lagi butuh banget loh dukungan Dimas. Dia ini baru kehilangan anak, kehilangan bayi loh Bu. Saya paham Bu Siska, justru momen itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat Bianca benci, sebenci-bencinya sama perempuan yang bernama Aisyah itu. Oke, jadi begini, kalau Dimas nggak datang lagi ke rumah sakit, Bianca pasti akan berpikir bahwa Dimas itu sangat-sangat memihak kepada Aisyah. Ya kan? Dan dari situ Bianca akan tersadar
bahwa ternyata suaminya itu sudah berhasil direbut secara utuh oleh istri keduanya si Dimas. Emang sakit banget awalnya. Tapi paling tidak itu membuat Bianca sadar betapa sakitnya dinomorduakan oleh suami. Menurut saya hanya itu satu-satunya cara untuk membuat Bianca benci. Sangat-sangat benci sama Aisyah. Aku rasa sih ini semua masuk akal, Ma. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia ini ada benarnya. Toh kita selama ini sudah melakukan segala cara, tapi Bianca selalu aja membela Aisyah kan. Ya kita nggak punya pilihan lain sekarang ini. Dan kita juga nggak mau terus-terusan melihat putri kita tersakiti. Ya kalau memang ini satu-satunya cara untuk membuat Bianca bahagia, ya aku rasa ya nggak apa-apa. Kita lakukan saja. Tunggu apa lagi? Ya, Bu Siska, percaya deh. Ini adalah rencana yang terbaik buat Bianca. Serahkan semua sama saya. Ya. Oke. Pak Irwan dan Bu Siska bisa masuk lagi ke dalam. Kasih Bianca sendiri. Ya. Oke. Mumpung Kak Risa udah tidur, sebaiknya aku minta Mas Dimas ke rumah sakit aja sekarang nemenin Mbak Bianca. Mas Dimas, Iya. Lebih baik Mas Dimas balik ke rumah sakit ya. Temenin Mbak Bianca. Aku titip ke Risa ya. Iya Mas, biar Kak Risa aku yang jagain. Halo, Ma. Dimas, gimana keadaannya Karissa? Dia sedih banget, Ma. Apalagi pas aku cerita soal adiknya yang udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidur. Kondisi Bianca gimana, Ma? Oh, Bianca udah sadar, Dimas. Kondisinya baik-baik aja kok. Tapi sekarang dia lagi tidur. Oh ya, Dimas. Kalau memang keadaan Karissa itu masih sedih karena kehilangan dedek bayinya, ya udah kalau gitu kamu tetap di rumah aja ya jagain Karissa. Ya, kamu nggak usah balik lagi ke rumah sakit, ya. Apa? Aku nggak perlu ke sana. Nggak mungkin dong, Ma. Aku harus ke sana. Bianca pasti membutuhkan aku sekarang ini. Lagian sekarang kan ada Aisyah jagain Karissa. Gak usah, Dimas. Kamu gak usah datang ke rumah sakit lagi. Udah deh, kamu jagain Karissa. Kasihan Karissa. Lagian kan beda rasanya dijagain sama papa kandungnya dibandingkan dijagain sama Aisyah. Ingat loh, Dimas. Aisyah itu bukan siapa-siapa buat Karissa. Aisyah itu orang lain. Jadi kamu harus jagain dong mentalnya Karissa. Ya? Tapi, Ma. Udah Dimas, udah. Gak usah pakai tapi-tapian. Ya, kamu jagain Karissa, please. Kasihan Karissa. Biar mama yang jagain Bianca. Lagi pula kan di sini udah ada papa dan mamanya Bianca, ya? Oke? Ingat, kamu tetap ya jagain Karissa. Ya, bye. Mama. Ma. Kenapa Mas Dimas? Mama nyuruh aku tetap di sini, nggak usah ke rumah sakit. Loh kenapa Mas? Mas Dimas, jangan gitu ya. Mas tetap harus temenin Mbak Bianca di rumah sakit. Kasihan Mbak Bianca baru aja kehilangan bayinya, Mas. Dia pasti butuh Mas Dimas di sana, di sampingnya dia. Aku mohon Mas, jangan abai sama Mbak Bianca. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa, Kenapa sayang? Kok kamu bangun? Papa bawa sini aja temenin Karissa.
Bobo? Iya. Nanti Tante Aisyah bobo di kamarnya Tante ya. Tante bobo sini aja sama Karisa. Tante nggak mau ya bobo sama Karisa. Mau sayang. Ya udah kalau gitu Karisa bobo ya. Kan udah ada Tante Aisyah. Papa pergi sebentar boleh nggak? Gak mau, Pak. Papa bobo sini aja temenin Karisa. Sini, Pak. Kamu langsung tidur ya. Kayaknya itu kamar Aisyah deh. Apa gue selidikin aja kamarnya? Siapa tahu gue nemuin petunjuk tentang kematian Hans di sana. Mas Satya, yuk minum dulu nih tehnya. Gimana caranya ya? Supaya gue bisa meriksa kamar Aisyah tanpa ketahuan ibunya ini. Gue punya ide. Minum dulu tehnya, kok malah bengong. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, sorry Bu, sorry. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, ibu bikinin yang baru ya. Kamu hati-hati, nanti awas. Ya, awas Bu. Gue harus selidikin kamar Aisyah. Kalau memang benar dia menghilang selama 2 tahun, gue harus tahu kemana dia selama itu. Dan kalau memang benar dia selama 2 tahun itu kerja, pasti dia punya bos dong. Kok nggak ada barang-barang mencurigakan di sini? Apa jangan-jangan memang bukan dia pelakunya? Coba gue periksa sekali lagi. Kayak pernah kenal gue. Siapa ya? Berikut kami sampaikan berita tentang penangkapan seorang selebgram ternama atas nama Riana Rebecca yang tersangkut kasus pencemaran nama baik seorang pejabat di media sosialnya. Pak, saya tuh nggak salah apa-apa, Pak. Yang harusnya dihukum tuh pejabat yang nggak tahu diri itu, Pak. Pak, dia itu tuh membicarakan rakyat, tau nggak? Diam, Pak. Bisa Anda jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang jalan. Ayo jalan. Awas, Pak. Udah diam. Ayo jalan. Riana Rebecca. Gue inget siapa ini perempuan. Dia selebgram. Riana Rebecca. Hah? Aneh. Perempuan yang sederhana kayak Aisyah bisa kenal sama selebgram kayak gini. Apa jangan-jangan mereka kenalnya di penjara? Gue harus selidikin. Loh, kok nggak ada? Nah, Satya? Satya? Nah, Satya?
Bu. Kirain ibu pulang. Iya, tadi dari kamar mandi. Oh iya ya. Udah diminum tehnya, ya? Iya. Biar ibu beresin dulu nih. Karissa, maafin mama ya sayang. Mama udah gagal kasih Karissa adik. Mama tahu Karissa pasti menginginkan adik. Mama juga sedih, nak. Mama juga udah nunggu ini lama sekali. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku pikir aku sudah melalui cobaan yang sangat berat. Tapi ternyata ada lagi cobaan yang lebih berat untukku. Kenapa ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salah aku? Bianca, kamu udah bangun? Udah. Sabar ya sayang. Sayang, udah bangun sayang? Masih Mas mana, Ma? Tadi sih Papa coba telepon berkali-kali tapi nggak diangkat. Mas Dimas lagi apa ya? Ya, gak usah ditanya lagi lah, Bianca. Ngapain lagi kalau bukan lagi dipepet sama istri barunya itu? Jadi akhirnya kamu jadi tersisihkan, jadi dilupain deh. Gara-gara itu si Aisyah. Ya, gelagatnya sih kayaknya bisa kelihatan ya seperti itu. Gila nih, hebat banget istri keduanya Dimas ini. Bu Lydia, saya heran deh. Kok Dimas nggak datang lagi sih ke rumah sakit? Oh, atau jangan-jangan dia nginep ya di pavilion lagi? Ya nggak sih? Ya nggak, Pak? Bisa jadi ya. Coba Bu Lydia cek di CCTV. Oke. Benar juga. Oke, saya cek ya. Gak ada kok. Coba. Juga gak ada. Kamar Karissa kali ya. Waduh. Ini perempuan juga apa-apaan lagi. Ngapain dia pakai tidur di kamar Karissa sama Dimas juga. Sok-sokan kayak dia yang jadi mamanya Karissa. Ini. Ya Allah, Mas Dimas. Kamu udah benar-benar ngelupain aku, Mas. Bahkan saat-saat seperti ini. Saat aku kehilangan calon bayi kita. Kamu gak sedih. Kamu malah lebih pentingin Aisyah daripada aku. Benar-benar deh itu si Aisyah keterlaluan banget dia itu ya. Udah dibaik-baikin, kurang ajar, nggak tahu diri, nggak sadar diri, dikasih hati, malah ngambil jantung. Lagian sih kamu juga sih Bianca, kamu tuh nggak dengerin omongan mama, jadi begitu kan kejadiannya. Bianca, kami semua selalu berusaha untuk kebahagiaan kamu. Tapi kalau kamu sendiri nggak mau menjemput kebahagiaan kamu, ya kamu bisa buat apa? Sayang, Bianca, Mama tuh sayang banget sama kamu. Papa juga. Mana ada sih orang tua
yang mau melihat anaknya bersedih. Gak ada sayang. Mama dan Papa ingin banget melihat kamu bahagia dan tersenyum. Ma, Pa, Bianca mau sendiri. Boleh tinggalin Bianca. Ya, baiklah. Mari Bu Lydia. Mama tinggal ya. Ketiduran lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Mas Dimas, aku ketiduran Mas. Aku juga ketiduran, Aisyah. Ya ampun, udah pagi lagi. Mas, aku minta maaf ya gara-gara aku ketiduran. Mas jadi nggak ke rumah sakit. Bukan salah kamu, Aisyah. Ya udah kalau gitu Mas siap-siap ya ke rumah sakit sekarang. Kasihan Pak Bianca. Kamu jagain Karisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ibu maaf. Iya, Sus, ada apa? Ibu jangan bersedih ya. Nanti bakal berpengaruh sama kesehatan ibu. Kesehatan ibu bisa drop. Gimana kalau ibu jalan-jalan ke taman sama saya? Biar ibu lebih fresh. Ibu bisa pakai kursi roda kok. Boleh, Sus. Permisi. Alhamdulillah ya Ma, anak kita semuanya sehat. Iya ya. Oh ya, nah, nanti kalau udah gede, kamu jagain ya adek ya Ma, oke? Seandainya nggak ada Aisyah, aku pasti akan sebahagia itu sekarang dengan keluarga kecil aku yang sempurna. Kenapa hidup aku jadi berantakan sejak ada Aisyah? Aku bukan cuma kehilangan perhatian suami aku, tapi aku juga kehilangan calon bayi aku. Pak Dimas. Ya. Saya mau bicara dengan Anda di ruangan saya. Begini Pak Dimas, saya mau memberitahukan kondisi
istri Bapak Ibu Bianca. Nyawanya Ibu Bianca berhasil kami selamatkan. Tapi kenapa, Dok? ada luka di rahim. Kemungkinan besar istri Bapak tidak bisa memiliki anak lagi. Ya Allah, Bianca pasti bakalan sedih kalau tahu hal ini. Apa yang harus aku katakan pada Bianca? Pak, aduh, maaf Pak. Pak, nggak apa-apa Pak. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa. Kayaknya wajah Bapak sedih banget. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama Bapak. Ada masalah apa, Pak? Istri saya, Pak. Istri saya keguguran. Dan kata dokter, istri saya nggak akan pernah bisa hamil lagi, Pak. Itu kan hanya pendapat dokter saja. Selama rahim istri Bapak masih ada, Bapak tenang saja, Pak. Rahim istri Bapak belum diangkat, kan? Insya Allah, selama rahim masih ada, kemungkinan hamil masih bisa. Istri saya masih bisa hamil lagi? Bisa, Pak. Oh iya, saya ada kenalan Sinsei. Kebetulan dia ahli dalam masalah rahim dan kandungan. Sudah banyak pasien yang ke sana berobat. Dan hasilnya alhamdulillah. Dan secepatnya istri Bapak minum obat dari Sinsei. Beneran bisa hamil lagi, Pak? Insya Allah berhasil, Pak. Saya sudah buktikan. Istri saya sempat divonis sudah tidak bisa hamil. Tapi setelah saya berobat ke Sinsei, alhamdulillah masih bisa hamil. Saya boleh minta alamatnya, Pak? Oh iya, ada. Ini kartu namanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Permisi. Setelah ketemu Bianca, sebaiknya aku kesini. Semoga rencana kita berhasil kali ini. Ya, Ma? Kamu, semudah itu kau pergi meninggalkan Bianca. Kamu tahu Bianca sedang sakit, masih perlu perawatan, baru kehilangan anaknya. Ini kamu malah asik-asikan sama istri muda kamu. Laki-laki macam apa kamu? Dimas. Mama tuh heran banget sama keputusan kamu. Sampai mau-maunya nganterin si perempuan itu. Kok bisa-bisanya sih? Maafin aku, Pak. Aku yang salah. Karena aku ketiduran di kamarnya Karissa untuk temenin Karissa. Ya udah, kalau gitu kamu temuin Bianca deh. Kuatkan Bianca, kasih perhatian ke Bianca. Ya. Iya, Ma. Aku masuk dulu ke dalam. Nggak usah. Bianca nggak ada di dalam. Bianca lagi jalan-jalan di taman sama suster. Kalau kamu mau susul aja ke depan. Aku permisi. Bianca pasti sedih banget. Karena dia kehilangan bayinya.
Cintaku jatuh di hatimu, berharga untukku. Kenapa kamu nangis? Kamu masih sedih ya? Karena kehilangan bayi kita. Penantianku bersamamu. Iya Mas, aku sedih. Aku udah berusaha sekuat tenaga aku untuk bilang sama diri aku sendiri supaya aku bisa ikhlas, tapi itu susah banget. Sayang, aku nggak bisa membaca pikiran seseorang. Kalau kamu sedih, kamu ngomong sama aku ya, supaya kamu merasa tidak sendirian. Menjagamu, namun dia yang milikimu. Semua tak jadi kenyataan. Biar ku tahan sedih ini. Ku yang selalu mencintamu, namun dengan makasih ya Mas. kau berlabuh. Ku mengalah dari. Sebenarnya bukan bunga ini yang aku inginkan dari kamu, Mas. Yang aku inginkan itu hati kamu seutuhnya buat aku. Tuh kan sedih lagi. Maaf ya Mas. Gimana? Kamu udah ketemu Karissa semalam? Udah sayang. Terus gimana tanggapannya dia? Dia udah tahu belum kalau adiknya? Kamu udah jelasin ke dia? Mas, kok kamu gak jawab? Karissa sedih. Apalagi pas tahu dia kehilangan adiknya. Bahkan semalam dia nangis terus. Tapi alhamdulillah untung ada Aisyah. Karissa bisa tenang kalau ada Aisyah. Aisyah? Iya sayang. Semalam aku juga kaget pas Karissa lihat Aisyah mau pulang ke pavilion malah ditahan. Dan akhirnya semalam Karissa tidur sama Aisyah di sampingnya. Jujur, tadinya aku nggak tega ninggalin Karissa tinggal sendirian di rumah. Tapi karena aku lihat Karissa bisa tenang sama Aisyah, aku bisa nemuin kamu di sini. Ya Allah Mas, kamu sangat semangat bicara soal Aisyah. Apa iya kamu benar-benar udah gak peduli lagi sama aku, sama perasaan aku? Bianca, sayang kamu kenapa? Bianca, aku salah ngomong ya? Udah Bianca. Karissa sayang, jangan sedih ya. Ini kalau Karissa sedih kayak gini, nanti adik Karissa ikutan sedih di sana. Emang adik Karissa bisa lihat Karissa, Tante? Bisa dong sayang. Ini sekarang adiknya Karissa tuh lagi main di surganya Allah. Nanti juga Karissa bakal ketemu lagi sama adiknya Karissa. Emang Karissa bisa ketemu lagi sama adik Karissa, Tante? Bisa sayang. Asalkan Karissa setiap hari kirim doa ya buat adiknya Karissa. Tapi
Karisa mau main sama adik Karisa, Tante. Udah lama Karisa nungguin dia. Kenapa Allah ambil adik Karisa, Tante? Allah kok jahat banget sama Karisa, Tante? Karisa sayang, dengerin Tante Aisyah ya. Allah itu nggak pernah jahat sama umatnya. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk Karisa. Percaya sama Tante. Nanti Karisa bakal ketemu lagi sama adiknya Karisa. Bareng sama Mama, sama Papa. Bakal kumpul lagi sayang di surganya Allah kalian semua ya. Sekarang Karisa mau nggak doain adiknya Karisa? Ya udah kalau gitu kita sholat, kita doain adiknya Karisa. Yuk, ambil wudhu ya sayang. Yuk. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah adik Karisa yang telah Engkau panggil duluan sebagai penghuni surgamu ya Allah. Semoga Mama, Papa dan Karisa nanti bisa berkumpul lagi di surgamu. Amin. Ya Allah, Karisa sayang banget sama adik Karisa. Tolong jaga adik Karisa ya Allah. Semoga nanti Karisa bisa ketemu dan bermain lagi bersama-sama. Amin. Aisyah, perempuan sebaik itu. Rasanya kok nggak mungkin dia membunuh Hans. Tapi foto yang gue temuin semalam, foto dia sama selebgram itu. Gue harus tetap selidiki. Kayaknya nggak sekarang deh. Nggak tega juga mau gangguin. Ntar aja deh. Nungguin Aisyah keluar dari kamar dan nggak sama Karisa. Wah, aduh, bos. Bos. Payah kalian. Bodoh. Saya suruh tabrak anak itu. Perempuan itu, kenapa anak saya kalian tabrak? Sekarang udah gagal malah minta uang lagi. Maaf bos, walaupun kita berdua gagal, tapi kita berdua kan udah bekerja bos. Kita ini butuh makan bos. Lagian, kita berdua juga nggak tahu kok kalau anaknya bos yang nolongin. Ya, bener bos. Kita nggak tahu kalau ada anaknya bos. Kalau tahu mah kita nggak bakalan gagal bos. Sekarang kalian malah nyalain anak saya lagi, ha? Mau? Ampun bos. Iya bos. Kami salah bos, kami nyesel bos. Tapi mau gimana lagi bos? Kita berdua butuh uang bos buat anak istri kita. Bener bos. Kalian mau uang? Mau bos. Mau bos. Ada tugas tambahan untuk kalian. Tugas apaan bos? Tidak boleh gagal. Kalau berhasil, saya gandakan 2 kali lipat. Siap bos. Siap. Aisyah sudah bikin aku kehilangan bakal cucuku. Dan kali ini aku akan bikin dia kehilangan orang yang paling dia sayang. Ya, ibunya. Pagi ini Karisa mau sarapan apa? Roti sama selai strawberry. Strawberry? Oke. Halo sweetie.
Non Karisa, suster suapin makanan ya. Sambil main-main di taman. Gak mau, Karisa mau sama Tante Aisyah. Gak apa-apa sus, biar sama saya aja. Oh ya udah Bu, saya permisi ya. Sekalian sarapan. Gak usah mas, nanti aku sarapan di pavilion aja. Di sini aja Tante, Karisa mau makan, tapi harus ada Tante. Boleh ya Tante? Ya udah, buat Karisa ya. Tadi Karisa mau apa? Roti sama selai strawberry. Oke, roti sama selai strawberry. Apaan nih berita? Selebgram Riana Rebecca. Wow, serem ya zaman sekarang. Salah ngomong dikit masuk penjara. Tahu kan beritanya? Lagi viral. Riana Rebecca. Aku tuh benar-benar gak nyangka aku bisa ada di sini. Aku ini selebgram. Nama aku Riana Rebecca. Aku terkenal di sosmed. Followers aku jutaan. Tapi karena aku salah ngomong, dan aku dituntut. Aku dilaporin ke polisi dan aku masuk penjara. Aku benar-benar gak nyangka aku bisa ada di sel ini. Sabar ya. Aku yakin kok, suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Makasih ya, kamu udah baik sama aku di sini. Makasih juga kamu udah bikin aku merasa nggak sendiri di sini. Nama kamu siapa? Aisyah. Riana Rebecca. Enggak. Aku nggak mau ada yang tahu kalau aku pernah di penjara. Termasuk ke Mas Setia. Aisyah. Ya. Kenal kan? Selebgram itu yang terkenal banget. Riana Rebecca. Tahu kan? Enggak mas, nggak tahu. Riana Rebecca. Aku nggak ikutin beritanya dan aku juga nggak kenal orangnya yang mana. Aku tahu kamu bohong, Aisyah. Padahal aku lihat ada bukti foto kamu sama Riana Rebecca. Mana mungkin kamu nggak kenal sama dia? Pasti ada sesuatu sampai Aisyah nggak mau jujur. Karisa sayang, ini udah tante bikinin rotinya. Sekarang tante mau liatin ibu tante ya? Jangan lama-lama ya Tante. Iya. Dadah. Syah? Itu kamu, Syah? Syah? Loh, kamu siapa? Aisyah, Uncle, Tante Aisyah kenapa? aku belum tahu. Suster. Iya pak. Kamu di sini tolong jagain Karisa ya. Jangan kemana-mana. Iya pak. Karisa di sini dulu ya. Ibu! Aisyah, lo kenapa? Mas, ibu diculik.
Diculik? Sama siapa? Nggak tahu, sama ibu dibawa sama mobil yang sama kayak waktu nabrak Mbak Bianca. Kita ke mobil, kita kejar mereka. Yuk. Mas, itu mobilnya Mas. Ayo Mas. Bay, gawat Bay. Kita ada yang ngikutin di belakang. Oh iya bener, Tok. Buruan, Tok, tancap gas, Tok. Buruan. Mereka makin kencang. Ayo cepet Mas, cepet Mas. Hati-hati Mas, hati-hati. Woi! Ibu! Bu! Ibu! Berhenti lo! Woi! Ayo Mas, cepetan sedikit Mas. Ayo Mas. Pegangan. Mas Setia, mobilnya mana Mas? Ya Allah ibu kemana sih Bu? Mobilnya nggak ada Mas. Kita cari mereka. Pasti ketemu kok. Kabur kemana mereka? Ya Allah, mereka tuh bawa ibu kemana sih? Salah ibu aku tuh apa sampai mereka culik kayak gini? Aisyah, udah lu jangan panik ya, lu tenang aja. Kita cari ibu lu sampai ketemu. Gue yakin ibu lu pasti ketemu kok, ya. Ayo kita cari lagi. Ya lo bos. Halo. Gimana? Beres bos. Target udah kami tangkap. Bagus. Langsung bawa ke sini ya. Baik bos. Akan kami segera bawa ke sana. Kamu yang memaksa saya untuk berbuat kasar, Aisyah. Sebentar lagi kamu akan menyesal. Aduh, lama banget sih. Nggak bener kerjanya. Dari mana aja sih? Maaf bos, karena tadi ada yang ngikutin kita bos. Terpaksa kita mengalihkan perhatiannya mereka dulu bos. Takutnya mereka ngikutin kita sampai sini. Mana orang? Ada bos. Gua turun. Bye. Ayo, Mas. Ini bos orang ini bos. Diam. Diam, Bu.
Anak kamu sudah mengganggu ketenangan keluarga saya. Dan saya tidak akan biarkan anak kamu mengganggu pernikahan anak kandung saya. Dorong dia ke jurang. Baik, Bos. Baik. Ayo. Siap. Kali ini ibu kamu menjadi korban, Aisyah. Kalau kamu nggak mau menjauh juga dari Dimas dan Bianca, saya pastikan kamu juga akan bernasib sama seperti ibumu ini. Diam. Ayo, lempar. 1, 2, 3. Bos, udah aman, Bos. Cek rekening kalian masing-masing. Sudah saya transfer. Ingat, jangan sampai buka mulut. Siap, Bos. Baik, Bos. Yuk. Ini biar gue yang buka. Awas, minggir. Kata dokter, setelah kandungannya Bianca dikuret, Bianca nggak bisa hamil lagi, Aisyah. Berharga untukku. Kenapa kalian tega sama aku? Kenapa kalian gak tunggu aku sampai aku sembuh?